Menjua-jua, salam buat kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat Tuhan di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan melalui sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar, merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang telah menjaga, memelihara kami dalam istirahat kami. Dan kami juga bersyukur atas hari ini, atas kehidupan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami melakukan segala pekerjaan, usaha, aktivitas pelayanan kami mau datang ke hadapan Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, memimpin kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, merenungkannya di dalam hati kami, serta melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu, sehingga hamba boleh memberitakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama, kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Latar belakang dari nas renungan kita pagi ini ialah ketika Daud telah berhasil memindahkan tabut Allah ke Yerusalem, di mana kita tahu rencana memindahkan tabut Allah ke Yerusalem yang pertama gagal. Mengapa Daud begitu bersukacita dan bersuka hati atas telah terlaksananya tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem? Karena kita tahu bahwa tabut Allah itu adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang telah memimpin umat Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Allah yang telah memberkati Daud dalam perjuangannya, dalam segala perjalanan hidupnya, sehingga dia sangat bersukacita ketika tabut Allah itu bisa dipindahkan ke Yerusalem. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Nama Allah yang kudus, nama Allah yang berkuasa, Allah yang telah menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang dahsyat di tengah-tengah umat Israel, di tengah-tengah perjalanan kehidupan Daud memimpin umat Israel adalah bangsa Tuhan. Oleh karenanya bermegahlah dalam namanya, karena nama Allah itu adalah kekuatan bagi mereka. Nama Allah itu ialah berkuasa atas kehidupan mereka. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bagaimana yang dimaksud dengan mencari Tuhan? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita atau umat Israel, Daud, hanya akan mengenal Tuhan melalui Tauratnya. Karena itu kalau dikatakan di sini bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan adalah orang yang haus dan lapar mempelajari Taurat Tuhan, mencari tahu kehendak Tuhan di dalam Tauratnya, dan tentu bukan hanya sekedar mengetahui firman-Nya, sekedar mengetahui Tauratnya,
melainkan juga mereka akan mentaatinya. Dan mereka boleh bersuka hati karena orang-orang yang mencari Tuhan akan melihat pekerjaan Allah, perbuatan-perbuatan Allah itu nyata atas kehidupan mereka. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita renungkan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, tentu kita juga diajak untuk bermegah di dalam namanya yang kudus, nama Allah yang kudus, nama Yesus Kristus. Ialah Tuhan yang telah datang untuk menyelamatkan kita. Nama Yesus, dialah yang sudah datang menebus kita dari dosa dan melepaskan kita dari maut. Bermegahlah di dalam nama Yesus, karena di dalam nama Yesus kita juga telah diangkat menjadi anak-anaknya. Jadi kemegahan kita bukan karena perkara-perkara duniawi, bukan karena keberhasilan-keberhasilan duniawi, kesuksesan, ya, kekayaan dan sebagainya, tetapi bermegah dalam nama Tuhan, di mana Tuhan telah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Karena itu hari ini mari kita jalani dengan ucapan syukur, menjalani hari kita dengan bersuka hati, bersuka cita, karena kita tahu ketika kita mentaati firman-Nya di dalam hidup kita, kita akan mengalami, kita akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang menjaga kita, yang memelihara kita, yang memberkati hidup kita. Bahkan kita akan mengalami pertolongan-Nya di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Tuhan kiranya memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas nama-Mu yang kudus, nama-Mu di dalam Yesus yang telah menebus kami, yang telah menyelamatkan kami dan menjadikan kami menjadi anak-anak Allah. Biarlah kami senantiasa boleh bersuka hati karena kami percaya ketika kami menjalani hidup kami dan didasarkan atas ketaatan kepada firman-Mu, kami akan melihat perbuatan-perbuatan-Mu, mengalami penyertaan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami, Majelis Runggun, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Banjarmasin dan juga Pos PI PTP Pulau Sari, Tambang Ulang dan Pelehari. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai mereka, biarlah berkat kesehatan Tuhan berikan kepada mereka, demikian juga keberhasilan dan keberuntungan atas usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan juga kiranya menjaga, mengawal mereka dalam menjalani kehidupannya sepanjang hari ini. Kami percaya berkat kebaikan kemurahan Tuhan atas saudara-saudara kami yang ada di Banjarmasin, di Pulau Sari, di Tambang Ulang dan Pelehari. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu, baik pendeta, pertua diaken emeritus, pertua diaken, pengurus kategorial, dan seluruh jemaat-Mu yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Biarlah kasih karunia-Mu, penyertaan dan kemurahan-Mu melimpah atas setiap kami. Kami jalani hidup kami sepanjang hari ini dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Inilah doa kami, ampunkan kami atas salah dan dosa kami, karena kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.